Selalu mendorong inklusivitas, itulah kenangan kita semua terkait pemimpin tertinggi umat Katolik sedunia, Paus Fransiskus. Kita bahas terkait pesan keberagaman dari Paus Fransiskus bersama Direktur Jaringan Gus Durian, Alisa Wahid. Selamat malam, Mbak Alisa. Selamat malam, Mbak. Hari ini kita sama-sama sedih dan juga kaget karena baru saja melihat sosok Sri Paus kemarin pada saat Paskah, tapi kita mendapatkan kabar duka sore waktu Indonesia. Bagaimana kalau dari sisi Mbak Alisa? Iya, saya juga kemarin itu baru membaca bahwa dalam pesan Paskahnya, Paus Fransis itu sekali lagi menekankan bagaimana konflik Gaza itu benar-benar menghancurkan kehidupan orang-orang Palestina begitu dan harus diakhiri. Ini pesan yang memang dari sejak awal konflik Gaza yang terakhir ini Paus Fransis cukup gencar untuk menyampaikan begitu. Baru kemarin membaca itu kok hari ini ternyata berpulang. Jadi tentu kita semua turut berduka, tidak hanya umat Katolik saja, tetapi bagi saya ini kehilangan besar bagi kita semua di muka bumi ini saat ini. Hmm. Dan Mbak Alisa juga sempat ke Vatikan. Apa kesan yang Mbak Ya. Alisa dapat dari sosok Sri Paus? Saya alhamdulillah ya puji Tuhan saya berkesempatan untuk 2 kali bertemu dengan Paus mengikuti kegiatan yang bersama Paus. Yang pertama itu audiensinya lebih kecil karena itu acara yang diselenggarakan oleh eh, divisi interagama persaudaraan lintas iman Mhm. dari Gereja Vatikan, di mana para perempuan dari berbagai organisasi agama di dunia ini berkumpul untuk membicarakan tentang culture of encounter. Culture of encounter atau budaya untuk saling bersilaturahmi kalau istilah Indonesia Ya. itu adalah salah satu bentuk dari eh, pandangan Paus tentang Fratelli Tutti atau persaudaraan kemanusiaan. Jadi waktu itu kami bertemu langsung dan mendengarkan langsung pesan beliau. Lalu yang kedua tahun lalu ketika gerakan perempuan dan iklim, krisis iklim juga kami mengunjungi Vatikan dan bertemu dengan Paus. Di yang pertemuan yang kedua ini saya melihat bagaimana Paus berinteraksi dengan kaum difabel, Mbak. Ya. Dan kelihatan sekali ya tokoh itu yang dia datang dari hati ketika dia memeluk atau menyapa umat itu pasti kelihatan otentisitasnya gitu. Ya. Dan itu yang gitu. Perhatiannya lebih banyak ke kaum yang disabel daripada yang lain-lain. Dan itu memang dari sejak beliau masih di Argentina sudah seperti itu ya. Ya, kita tahu sosok Sri Paus sangat eh, kental sekali dengan menyuarakan kemanusiaan, termasuk tadi yang disinggung juga oleh Mbak Ya. Alisa, bukunya Paus juga soal Fratelli Tutti. Nah, eh, apa khususnya soal ini yang disampaikan langsung pada saat Mbak Alisa bertemu? Apa isu kemanusiaan yang masih membuat Sri Paus gundah? Jadi begini, Sri Paus ini, Paus Francis itu fokusnya adalah keadilan sosial sebetulnya Ya. gitu. Dan beliau menyadari betul bahwa keadilan sosial itu selalu dampaknya atau korban yang paling besar adalah kelompok yang terpinggirkan atau kelompok yang lemah begitu. Karena Hmm. itu beliau mengusahakan untuk membela mereka yang lemah siapapun mereka itu gitu. Hmm. Nah, dalam bukunya Fratelli Tutti, beliau menyampaikan bahwa persaudaraan kemanusiaan itu artinya harus juga berbela rasa kepada yang lemah, menciptakan kehidupan yang adil bagi semua. Karena itu beliau menyoroti bagaimana misalnya dalam dokumen Human Fraternity itu Mhm. beliau membahas tentang bagaimana perempuan itu Ya. harus mendapatkan pemenuhan haknya, bagaimana anak-anak, bagaimana kaum yang termarginalkan, kaum miskin itu harus mendapatkan keadilan sosial. Dan jadi persaudaraan itu bukan abstrak yang sekedar dalam wacana-wacana, tetapi konkret pada ruang hidup bersama yang adil itu begitu.
Bahkan sempat disinggung juga soal COVID waktu itu ya, penanganan COVID yang membuat seluruh dunia pada saat itu mencari bagaimana formulasinya, tapi ada kesulitan dalam berbela rasa tadi ya Mbak Alisa ya, waktu itu sempat Iya, disampaikan. betul.